Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di hari Selasa 23 Juni 2026 dengan tema Setia Sampai Mati. Bacaan diambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada saat ini bersama dengan sahabat Petra dimanapun berada. Kami akan mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Tolonglah ya Roh Kudus agar sabda yang boleh kami dengar sungguh dapat kami rasakan dan kami lakukan dalam keseharian kami. Dengan demikian kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dengan penuh rasa syukur kami sambut pewartaan sabda Tuhan, sebab kami mohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 11 yang demikian sabdanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian pembacaan sabda di hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan? Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan penuh sukacita dan senantiasa sehat. Yang mungkin tidak begitu sehat atau dalam kondisi sakit, kiranya segera pulih sehat kembali. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tema yang akan kita hidupi adalah setia sampai mati, mengacu bacaan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Berbicara soal setia, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, barang tentu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ini ya. Dapat kita bayangkan jika setia itu hilang dalam diri kita, barang tentu akan menimbulkan banyak persoalan demi persoalan. Contoh misalnya kesetiaan dalam kehidupan berkeluarga hilang, relasi antara suami dan istri itu hilang kesetiaannya, itu kan akan jadi persoalan ya. Panggilan apapun, untuk menekuni apapun butuh kesetiaan kan begitu. Nah, kehilangan kesetiaan saya kira akan menjadi masalah yang besar
dalam kehidupan ini. Bahkan lawan kata setia itu kan khianat atau pengkhianat itu. Tentu siapapun kita tidak ingin dicap sebagai pengkhianat ya. Karena kalau sudah dicap pengkhianat itu kan itu sematan yang menunjukkan akan terjadi malapetaka dalam kehidupan ini kan gitu. Dan dari 12 murid Tuhan Yesus saja ada yang menjadi pengkhianat dalam tanda kutip begitu ya, menunjukkan ketidaksetiaannya, dan kita bisa melihat endingnya gitu. Ada presiden buruk terhadap ketidaksetiaan itu, bahkan itu akan menjadi hal yang akan disingkiri kalau berkaitan dengan ketidaksetiaan, karena cap sebagai khianat itu tentu berdampak luas dalam kehidupan ini. Dan saya yakin sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kan kita tidak mau ya nama anak kita atau nama baik kita itu kemudian disamakan dengan nama pengkhianat, itu kan tidak mau gitu. Nah, bahkan dalam kehidupan kebersamaan kita butuh orang-orang yang setia dalam menjalankan tugas panggilan, setia dalam kebenaran, setia dalam menjalankan tugas untuk menjaga keadilan, dan itu tugas amanahnya dengan setia. Dan kalau kehilangan kesetiaan, barang tentu misalnya tidak amanah, itu juga akan jadi persoalan, baik kita sebagai guru, sebagai karyawan, ataupun sebagai pejabat atau sebagai pegawai. Itu kehilangan kesetiaan tentu akan menjadi malapetaka dalam kehidupan ini. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga bisa melihat perjalanan kehidupan kita, tentu kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Karena untuk mempertahankan kesetiaan sudah barang tentu itu tidak akan mudah, karena akan diperhadapkan dengan banyaknya tantangan, bahkan akan diuji, akan dicoba dengan berbagai persoalan demi persoalan untuk menunjukkan kesetiaannya itu. Bahkan lagunya kan ada ya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Wah, itu dalam lagu sahabat Petra yang terkasih, begitu indah, begitu terlihat bahwa ada komitmen yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi tunggu dulu, apakah memang demikian? Karena ternyata setia mengikut Tuhan akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tidak mudah, dan kadangkala kesetiaan itu memang akan diuji. Bacaan kita sahabat Petra yang terkasih, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 tentu menjadi refleksi yang mendalam ketika kitab Wahyu ini ditulis. Dari awal memang komunitas Kristen itu penuh dengan tantangan. Mengikut Kristus itu penuh resiko. Mengikut Kristus itu penuh dengan cobaan yang tidak mudah. Mengikut Kristus itu diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Dan itulah yang juga tergambar dalam bacaan kita di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 itu. Jemaat Smyrna memang jemaat yang dinilai tidak mendapat teguran berkaitan dengan iman yang melenceng begitu, tetapi lebih pada panggilan untuk setia di tengah tantangan, di tengah persoalan-persoalan hidup yang berat yang akan menguji iman kesetiaannya untuk mengikut Tuhan Yesus begitu. Tentu bacaan ini
dapat kita lihat konteks sejarahnya ditulis sekitar tahun 90-an Masehi ya. Artinya dalam kondisi jemaat awal kekristenan yang berhadapan dengan kekaisaran Romawi yang begitu bengis, kejam begitu. Ancaman demi ancaman, bahkan kekristenan seringkali menjadi tempat untuk difitnah, tempat untuk kemudian dikucilkan, bahkan diskriminasi yang begitu luar biasa. Nah, tentu tekanan dan ancaman yang diterima akan membuat situasi kehidupan tidak mudah. Orang bisa saja kemudian bisa undur dari imannya, kemudian tidak lagi percaya mengikut Tuhan karena terlalu banyak risiko atau ancaman bahkan tekanan yang begitu berat dalam kehidupan ini. Maka panggilan Wahyu di pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 diminta untuk setia menghadapi apapun itu. Meskipun memang berat, tetapi itulah ujian iman yang memurnikan perjalanan hidup untuk setia kepada Tuhan, karena pada akhirnya mengikut Kristus yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan itu sendiri. Nah, tentu Ibu Bapak, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, panggilan untuk setia dalam konteks Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11, jemaat diminta untuk merefleksikan secara mendalam tentang makna hidup dan tujuan hidup. Ketika mereka sudah mengerti makna dan tujuan hidup, maka tidak akan tergoyahkan meskipun ada tantangan, ada persoalan kepada siapa dia percaya dan kemana tujuan hidup, maka itu yang akan dipertahankan, dipertaruhkan, apapun resiko, apapun tekanan dan ancaman yang harus terjadi. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat dan belajar dari kesetiaan jemaat Smyrna bahwa tantangan, persoalan kehidupan memang ada dalam mengikut Tuhan, tetapi yang dibutuhkan adalah komitmen tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang terus harus dipertahankan. Kualitas sebagai orang percaya memang harus diuji, sehingga siapa yang tahan uji dan kualitas kesetiaannya itu sampai pada akhir, maka semuanya menjadi tidak sia-sia. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan setia, kita tentu ingin hidup kita menjaga kesetiaan itu. Sebagai pasangan, kita ingin setia pada pasangan kita, tentunya begitu. Sebagai apapun, tentu kita ingin setia pada tugas-tugas dan panggilan kita masing-masing. Terlebih kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan itu sendiri harus betul-betul kita jaga. Maka di era sekarang tantangan tidak mudah tentunya. Setia mengikut Tuhan akan diperhadapkan dengan banyak tantangan demi tantangan yang ada. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kita jujur seringkali lemah, seringkali kita tidak kuat terhadap tekanan demi tekanan yang ada. Kadangkala diperlakukan tidak adil, kadangkala juga diperlakukan semena-mena begitu. Kadangkala sebagai pengikut Kristus kita difitnah, bahkan seringkali diremehkan begitu. Lalu apa sikap kehidupan kita? Pak, saya enggak naik-naik jabatan ya Pak.
karena saya Kristen, saya pengikut Tuhan, Pak. Bagaimana ya Pak? Apa saya kompromi saja ya? Supaya naik jabatan saya tinggalkan iman saya. Atau lama yang tidak mendapat pasangan hidup, susah Pak cari yang sama iman itu nggak bisa Pak. Ini sudah umur saya Pak, bagaimana Pak? Soal pekerjaan, wah susah Pak. Jadi orang Kristen harus jujur, harus ya menggunakan ukuran kasih, standarnya kasih. Susah Pak, harus begini yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya saya susah Pak, saya tidak bisa itu Pak. Ya dunia sekarang harus kompromi dengan mereka yang mau tidak jujur, yang pokoknya jalan pintas enak sekali itu Pak. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, panggilan sebagai murid Kristus untuk mempertahankan setia mengikut Kristus memang kadangkala tidak mudah. Tetapi belajar dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-8-11, menarik memperhatikan ayat yang ke-11, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong kita. Siapa bertelinga adalah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kita jujur memang tidak mudah memikul salib Kristus, setia mengikut Kristus, karena jalan yang ditempuh adalah jalan yang terjal, yang kadangkala berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita, yang kadangkala kalau mau jujur seringkali kita tidak tahan atas semua perlakuan ketidakadilan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan yang ada. Namun sahabat Petra yang terkasih, ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa menolong perjalanan kehidupan kita, sebagaimana dinyatakan di Roma 8 ayat yang ke-26 itu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ya sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, jika hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam mengikut Kristus diperlakukan tidak adil, dan seringkali ada kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman, tidak enak, dan seringkali menjadi korban, difitnah, disingkirkan, dan seringkali tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Mari jangan patah semangat, teruslah setia mengikut Kristus, karena jalan yang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sahabat Petra tempuh adalah jalan rahmat Allah yang penuh dengan cinta kasih, bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan untuk betul-betul kita menjadi murid-murid Kristus. Dan kita tahu bahwa perjuangan menjadi murid Kristus memang tidak mudah, tetapi pada akhirnya mahkota kehidupan itu disediakan. Artinya bukan persoalan imbalannya, bukan persoalan kemudian apa yang lalu kita dapat dalam pemahaman kita hanya fokus untuk mendapatkan hadiah itu saja, tetapi untuk menunjukkan kualitas kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus yang kita pilih, bahwa jalan bersama Kristus adalah jalan yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hadir menjadi berkat dimanapun berada, tidak mudah digoyahkan
tidak mudah kemudian didikte oleh situasi dan kondisi yang kemudian membuat kita tidak menjadi berkat dan seringkali justru menjadi batu sandungan. Tetapi sebaliknya, dengan mengikut setia kepada Kristus, kita bertekad untuk menjadi garam dan terang, untuk tetap hadir membawa damai sukacita di tengah situasi-situasi yang tidak mudah, hadir memberikan harapan-harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik di tengah situasi-situasi yang tentu tidak mudah juga. Teruslah setia kepada Tuhan, teruslah setia memikul salib Kristus, meskipun jalan itu terjal, meskipun jalan itu sepi, tetapi setialah, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan, bukan pecundang-pecundang kehidupan. Selamat berjuang, penuh setia, mengikut Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabdamu. Kiranya dalam perjalanan iman kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia untuk terus berani memikul salib Tuhan sampai pada akhir, sehingga kualitas sebagai orang percaya sungguh akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.